Di kembali motor dia mati-mati ya. Penasaran, udah kemana dia? Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Kasat Serse beserta KDU dan Kanit Pidum. Yang saya hormati Ibu Kasih Umas, dan yang saya hormat dan saya banggakan rekan-rekan wartawan atau media yang kami hormati dan yang kami banggakan. Baik, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan rilis terkait dengan terjadinya kasus percobaan pencurian dan kekerasan dan kasus penganiayaan dengan pemberatan atau kasus dengan pemberatan mengakibatkan meninggal dunia atau kasus pembunuhan. Jadi untuk rekan-rekan ketahui bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 10 April 2022 pukul 01.30 WITA, TKP di Jalan Raya Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur, di mana kasus ini diawali dengan adanya percobaan kasus pencurian dengan kekerasan, di mana pada saat itu percobaan pencurian dan kekerasan ini jumlah pelakunya 4 orang dan korban 1 orang. Jadi pelaku atas nama Pendi ya, untuk percobaan pencurian dan kekerasannya, Oki, Rosidi, dan Wahid. Nah, sedangkan korbannya adalah M alias AS. Ya. Nah, terkait dengan kronologis kejadian tersebut, terjadilah kasus penganiayaan dengan pemberatan mengakibatkan 2 orang korban meninggal dunia, yaitu atas nama Oki dan Pendi. Nah, di mana kronologis kejadian ini pada saat dilakukan pencurian dengan kekerasan, percobaan pencurian dengan kekerasan, kendaraan daripada korban yang dalam hal ini sekarang sebagai pelaku pembunuhan itu dirampas oleh pelaku Pendi dan Oki atau korban Oki dan Pendi dalam kasus pembunuhan, di mana pada saat itu pelaku pembunuhan atau korban percobaan pencurian mempertahankan
kendaraannya yang dirampas. Di mana modusnya pelaku si Oki ya, itu menebas tangan daripada korban, atau dalam hal ini pelaku pembunuhan. Akhirnya terjadi pertengkaran di sana, terjadi pembelaan diri ya. Si korban ya, korban percobaan pencurian atau dalam hal ini pelaku pembunuhan mengambil sajam di pinggangnya, selanjutnya menusuk dada daripada korban Pendi atau pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan. Selanjutnya pelaku Oki melarikan diri ya, dengan membawa kendaraan daripada pelaku atau korban percobaan pencurian. Selanjutnya pelaku atau korban mengejar pelaku Oki atau korban Oki ya. Korban Oki terjatuh dari kendaraan yang digunakan, yaitu milik daripada pelaku atau korban, dalam hal ini korban pelaku percobaan pencurian. Selanjutnya korban menusuk punggung daripada pelaku Oki, dalam hal ini pelaku menusuk punggung daripada pelaku Oki, sehingga Oki meninggal dunia di TKP. Sedangkan teman daripada pelaku ya, dalam hal ini korban atas nama Wahid dan Kholidi itu melarikan diri melihat temannya tersungkur. Jadi seperti itu kronologis kejadian daripada kasus penganiayaan dengan pemberatan mengakibatkan korban meninggal dunia atau kasus pembunuhan yang diawali dengan kasus percobaan pencurian dengan kekerasan oleh dua orang korban dan 2 orang pelaku. Jadi demikian yang dapat kami jelaskan. Nah, terkait dengan proses daripada penanganan kasus ini ya, kurang dari 24 jam kasus ini terungkap ya, dengan mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi ya, olah TKP ya, dengan adanya olah TKP itu ada beberapa barang bukti yang diamankan atau disita berupa 4 bilah sajam, 3 unit kendaraan sepeda motor, dan mendengar keterangan daripada para pelaku ya, dalam hal ini pelaku daripada percobaan pencurian dan kekerasan dan pelaku pembunuhan. Jadi untuk selanjutnya ya, setelah dilakukan penyelidikan, dilakukan gelar perkara, kasus ini ditingkatkan menjadi proses sidik. Jadi demikian yang dapat kami jelaskan terkait daripada penanganan kasus percobaan pencurian dengan kekerasan dan kasus pembunuhan. Demikian, terima kasih. Pertama, Murtede ini statusnya harus kita perjelas dengan cara bahwa penyelidikan mendalam oleh pihak kepolisian, bahwa yang bersangkutan ini sudah kita ketahui bahwa yang bersangkutan ini melakukan oforma, yaitu melakukan kegiatan atau perbuatan luar biasa yang tidak bisa dihindarkan. Dan kedua, yang bersangkutan harus diajukan ke proses pengadilan karena harus diputuskan oleh hakim statusnya bersalah atau tidak. Kalau yang bersangkutan ini tidak maju ke proses pengadilan, yang bersangkutan ini nanti tidak dapat bersalah atau tidak ada keputusan yang jelas. Oleh karena itu 2 kasus ini tidak bisa lepas, harus kasus pembegalan naik dan kasusnya Murtede harus naik seiring, tidak bisa lepas. Kalau lepas nanti lain ceritanya. Oleh karena itu tolong netizen atau masyarakat memahami apa yang disebut oforma, dan yang menentukan statusnya Murtede adalah hakim. Bagaimana hakim bisa menentukan? Dia harus melalui proses verbal. Kalau tidak melalui proses verbal, hakim mau menentukan statusnya si Murtede ini apa. Kalau orang menjadi tersangka belum tentu pidana. Orang menjadi tersangka di polisi belum tentu bersalah. Nah, oleh karena itu kita polisi membantu statusnya menentukan untuk statusnya Murtede dengan proses verbal. Dan hari ini kita membantu yang bersangkutan ada pengajuan penambahan penahanan yang kita
proses untuk proses penangguhan penahanan yang bersangkutan. Ini kesempatan kita meluruskan berita bahwa korban pembegalan ini terproses secara hukum, ini akan kita luruskan. Pertama, kasus ini ada diawali dari pelaku pembegalan ini berpesta miras. Setelah mereka berpesta miras, mereka merencanakan untuk melakukan pembegalan. Tepat jam 1:30 malam, pelaku ini mendapatkan korban, yaitu Murtade atau Amak Sinta ini. Pada saat melakukan pembegalan, pelaku ini mendapat perlawanan oleh Murtade, di mana Murtade berhasil melawan pembegal ini yang berakibat robohnya pembegal ini. Dari kejadian tersebut, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan akhirnya menaikkan menjadi penyidikan bahwa para pelaku pembegal ini 2 orang yang masih hidup ini dilakukan proses penyidikan, termasuk Murtade juga yang melakukan upaya perlawanan terhadap pembegal ini, kita tetap melakukan proses penyidikan. Dan sekarang yang menarik adalah Murtade selaku korban ini kita proses. Dengan alasan kenapa? Pertama, kita mengamankan Murtade ini dari situasi yang saat itu sedang berkembang, yaitu demi keamanan Kamtibmas, di mana kita menghindari atau mengamankan Murtade ini dari aksi balas dendam dari keluarga korban yang meninggal. Kedua, kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Murtade ini untuk melawan begal berakibat meninggalnya 2 pembegal ini menjadi kasus juga, perkara juga yang akan kita naikkan. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan oleh Murtade untuk melawan pembegal ini adalah upaya overmah kalau kita sebut dalam KUHP, yaitu upaya kegiatan yang luar biasa yang tidak bisa dihindarkan dan harus dilakukan oleh Murtade terhadap pelaku pembegal. Akibat overmah yang dilakukan oleh Murtade ini, pembegal tersebut 2 orang mengalami meninggal dunia di tempat. Nah, untuk memastikan kepastian hukum terhadap Murtade yang telah melakukan penghilangan nyawa terhadap 2 orang ini, kita harus melakukan proses verbal atau proses hukum atau proses peradilan pidana. Nanti kalau berkasnya sudah naik, kita koordinasikan dengan kejaksaan dan juga melalui sidang peradilan, hakimlah yang akan menentukan bahwa apakah Murtade ini bersalah atau tidak. Nah, oleh karena itu, Murtade dan pembegal ini berkasnya atau proses sidang pengadilan harus kita naikkan secara bersama-sama, sehingga adanya kepastian hukum terhadap pembegal maupun Murtade ini. Demikian, Mbak. Baik, lalu ancaman hukumannya, Pak, pasal yang dikenakan terhadap Murtade atau korban begal ini apa, Pak? Ya, Murtade akan kita kenakan pasal 351 ayat 3, yaitu penganiayaan berat mengakibat meninggal dunia, dijuntukan pasal 4, ulangi, kalau Murtade ya, pasal 351 ayat 3 dijuntukan dengan pasal 49 atau pasal overmah. Sehingga nanti pada saat sidang pengadilan, ini nanti hakim yang menentukan apakah Murtade ini bersalah atau tidak. Nah, yang menjadi viral di masyarakat bahwa kenapa pelaku korban ini diproses. Memang demi kepastian hukum terhadap Murtade harus adanya kepastian melalui sidang proses peradilan dan tentunya hakim akan bijaksana mengambil suatu keputusan terhadap perkaranya. Baik. Dan kasus ini tidak berdiri sendiri, kasus begal dan kasus Murtade ini selaku korban begal harus seiring berjalan naik di sidang pengadilan. Untuk Murtade hari ini korban pembegalan sudah kita lakukan penangguhan penahanan, dia yang bersangkutan sudah diterima oleh keluarga dan siap untuk menjalani proses selanjutnya demi kepastian hukum bagi yang bersangkutan sendiri.